Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya, apa kabar kalian? Bertemu lagi di pembelajaran sosiologi minggu ini. Minggu ini kita akan melanjutkan ke bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jangan lupa ambil buku teks sosiologi kalian dan baca serta garis bawahi hal-hal yang penting. Kata kunci yang akan sering kita temukan di bab ini yaitu struktur sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan kesetaraan. Kita mulai dari struktur sosial. Apakah kalian pernah mendengar kata struktur? Ya, kata struktur mengacu pada sebuah bangunan. Sekarang, mari kita lihat apa pengertian dari struktur sosial. Struktur sosial adalah pola interaksi yang ada di masyarakat yang mantap dan kokoh yang terdiri atas jaringan relasi-relasi sosial serta adanya pembagian kerja. Dua konsep yang ada dalam struktur sosial adalah stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Berikutnya, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dari dua konsep ini. Yang pertama, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah suatu proses perolehan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat yang berbeda-beda ciri fisik dan ciri budayanya. Adapun bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial yang pertama adalah berdasarkan ras. Pengelompokan individu berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki. Kalian bisa lihat gambar bahwa ada perbedaan warna kulit, bentuk mata dari orang-orang yang ada di gambar slide berikut ini. Contoh ras Mongoloid, ras Negroid, ras Ainu, dan ras Australoid. Diferensiasi berikutnya yaitu berdasarkan etnis. Berdasarkan etnis yaitu pengelompokan individu berdasarkan karakteristik budaya yang dimiliki anggotanya. Dalam video terlihat beberapa orang-orang yang mempunyai ciri budaya yang berbeda. Contoh etnis yang ada di Indonesia adalah etnis Jawa, etnis Batak, etnis Tionghoa, dan etnis Papua. Berikutnya berdasarkan agama. Berdasarkan agama yaitu pengelompokan individu berdasarkan agama atau kepercayaan serta keyakinan yang dimiliki. Di Indonesia kita bisa melihat contoh agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Hindu. Diferensiasi berikutnya adalah berdasarkan jenis kelamin atau gender. Pengelompokan ini adalah berdasarkan ciri-ciri fisik jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang. Di Indonesia sudah jelas pembagian jenis kelamin ada dua. Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Diferensiasi selanjutnya adalah berdasarkan suku bangsa. Berdasarkan suku bangsa yaitu pengelompokan individu berdasarkan ciri-ciri identitas dan budaya yang lebih spesifik lagi. Contoh suku yang ada di Indonesia adalah suku Batak Toba, suku Jawa, suku Sunda, suku Asmat, dan suku Melayu. Berikutnya adalah berdasarkan klan. Berdasarkan klan yaitu pengelompokan individu berdasarkan garis keturunan keluarga. Contoh klan patrilineal. Patrilineal adalah mengikuti garis keturunan dari ayah. Sementara matrilineal adalah mengikuti garis keturunan dari ibu. Diferensiasi berikutnya adalah berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan yaitu pengelompokan individu
berdasarkan profesi atau pekerjaan yang dimiliki. Contoh pekerjaan yang ada di Indonesia adalah pegawai, dokter, perawat, guru, pedagang, karyawan pabrik, dan masih banyak contoh profesi atau pekerjaan lainnya. Berikutnya yaitu berdasarkan asal daerah, yaitu pengelompokan individu berdasarkan tempat tinggal atau daerah asal atau kampung halaman dari individu tersebut. Diferensiasi berikutnya adalah berdasarkan partai politik, yaitu pengelompokan individu berdasarkan partai politik yang diikuti. Kita bisa melihat contoh parpol yang ada di Indonesia yaitu Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Gerindra, dan lain-lain. Nah, demikian video pembelajaran yang bisa kalian pelajari untuk minggu ini. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang sudah Miss Uli berikan di Edmodo dan mengumpulkannya tepat waktu. Baik, sampai jumpa di pertemuan minggu depan.